Terletak di bagian utara kota Makassar, tepatnya di kawasan Benteng Sombo Opu yang merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Makassar di masa lampau, terdapat Museum Karaeng Patingaloang. Museum yang tidak begitu terurus ini dijadikan tempat penyimpanan hasil-hasil ekavasi Benteng Sombo Opu yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Selatan antara tahun 1987. Di dalamnya terdapat hasil temuan berupa serpihan-serpihan batu bata bekas bangunan benteng, peluru meriam, alat upacara, peralatan perang, hingga pecahan-pecahan keramik peninggalan dinasti Ming yang diduga kuat banyak digunakan dan diperdagangkan di wilayah kekuasaan Kerajaan Makassar dari abad 16 hingga abad 17. Dinamakan Museum Karaeng Patingaloang untuk mengenang Mangkubumi atau Buddha Pabicara Kerajaan Goa yang dikenal pada sekitar abad 17 atau sekitar tahun 1639 hingga 1655. Karaeng Patingaloang yang bernama lengkap Imangadi Cinda Daeng Sitaba Sultan Mahmud. Museum ini menjadi bagian dari pengembangan kawasan Benteng Sombo Opu, melengkapi puluhan miniatur rumah-rumah adat yang dibangun di dalam kawasan benteng oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang saat itu dipimpin Gubernur Ahmad Amiruddin. Pembangunan terjadi sekitar tahun 1992. Karaeng Patingaloang dijadikan ikon di sini tuh karena beliau seorang cendekiawan yang pernah mengantarkan kerajaan ini sebagai bandar transito niaga maritim terbesar di Asia Tenggara, kira-kira di abad 17. Karena kecendekiawan beliau itu menguasai banyak bahasa sehingga bisa melakukan komunikasi dengan negara-negara asing. Beliau juga yang menarik melakukan hubungan dengan asing itu untuk mendirikan kamar-kamar dagang di sini, perwakilan dagang. Sehingga ada beberapa loji yang didirikan di kawasan Sombo Opu ini pada waktu itu. Di atas lahan sekitar 600 meter persegi, Museum Karaeng Patingaloang berdiri dengan desain menggabungkan konsep rumah tradisional 4 etnis, Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja. Terdiri dari 2 lantai, seluruhnya diisi temuan artefak peninggalan Benteng Sombo Opu. Sementara di luar halaman tersimpan sebuah meriam, sisa kebudayaan Kerajaan Makassar di masa silam. Secara langsung tak ada peninggalan Karaeng Patingaloang di tempat ini, sebagaimana diceritakan dalam sejarah bahwa Mangkubumi Kerajaan Makassar ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku serta peraga ilmu pengetahuan seperti globe, prisma, peta, teropong bintang, dan lain-lain. Kini museum ini berdiri ala kadarnya saja, sehari-hari hanya dijadikan sebagai kantor pengelola Benteng Sombo Opu. Kejayaan Kerajaan Makassar pada akhir abad 16 hingga abad 17 tidak terlepas dari peran yang dimainkan oleh sosok Karaeng Patingaloang. Berkat gagasan-gagasannya, Kerajaan Goa menjadi pusat perdagangan internasional terbesar di masanya, di mana para wakil-wakil dagang dari Eropa, Arab, India, China, serta kerajaan-kerajaan di kawasan Nusantara hidup berdampingan dan berdagang dengan aman di wilayah kekuasaan Kerajaan Makassar. Para wakil dagang ini bahkan tinggal menetap serta mendirikan loji atau kamar dagang di pusat pemerintahan Benteng Sombo Opu. Sebelum Patingaloang menjadi Perdana Menteri di Kerajaan Makassar, Sombo Opu memang telah menjadi bandar niaga teramai di kawasan Asia Tenggara. Ayahnya, Karaeng Matoaya, bersama Sultan Alauddin Raja Goa ke-14, berhasil menjadikan Sombo Opu pusat dagang dengan cara melakukan dominasi kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan di wilayah pesisir Sulawesi. Jadi semua kerajaan pesisir itu ditalukan, diangkut orang dan barangnya dibawa ke Talo atau ke Sombo Opu. Artinya dari muara Sungai Talo sampai Sungai Jeberang itu penuh dengan para pedagang dari berbagai kota pelabuhan di Sulawesi Selatan, termasuk dari Siang, Bacokeki, Supa, Nepo itu di Balanipa sekarang, dan juga ke selatan sampai di
Bantaeng itu dikumpul semua ke sini. Dan ketika itu hampir semua orang yang berdagang dari Sulawesi Selatan menamakan diri orang Makassar. Namun di masa Patingaluang, Sombo Opo berubah menjadi ruang ekonomi dunia yang nyaman bagi semua bangsa. Kota Sombo Opo yang dikelilingi benteng kuat menjadi kota besar dengan penduduk yang beragam, mulai dari orang Melayu, China, Champa, India, Arab, Portugis, Belanda, Inggris, dan berbagai lainnya. Dari sejumlah catatan tentang kerajaan Goa di abad 17, diketahui penduduk Somba Opo 1615 mencapai jumlah 100.000 jiwa, yang diantaranya terdapat ribuan orang-orang Melayu dan Portugis. Imigrasi orang Melayu ke pusat kerajaan Goa terjadi secara besar-besaran sejak kerajaan Malaka ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1511. Selain ideologi yang sama, perlakuan yang setara, serta perlindungan yang aman bagi semua bangsa di Kerajaan Makassar mendorong orang Melayu memilih pusat Somba Opo sebagai tujuan tempat tinggal. Begitu pula orang-orang Portugis saat ditaklukkan Belanda di Malaka pada tahun 1641. Ketika naskah-naskah Belanda, Portugis itu menyatakan bahwa semua orang yang bermusuhan di luar itu berdamaian dan berdagang bersama-sama di kota Makassar. Portugis dengan orang Melayu itu saling membenci. Tapi kok di Makassar mereka hidup rukun, damai, tidak cekcok. Nah, sehingga orang mencari obat apa yang sungguhnya ada di Makassar ini, sehingga semua orang yang datang dari luar itu bisa merasa nikmat hidup di Makassar ini. Patingaluang adalah putra pertama Karaeng Matoaya yang juga dikenal dengan gelar I Malingkaang Daeng Nyonri, Raja Talo yang pertama memeluk agama Islam. Kemudian dikenal dengan nama Sultan Abdullah Awalul Islam. Ayahnya disebut menjadi Mangkubumi mendampingi Sultan Alauddin yang memimpin kerajaan Goa pada paruh abad 17. Sebelum adiknya sebagai pewaris tahta genap usia untuk memerintah di kerajaan Talo, Karaeng Patingaluang sempat didaulat menjalankan kekuasaan. Oleh bangsawan kerajaan kembar Goa Talo, Karaeng Patingaluang dianggap cakap karena sejak kecil telah menunjukkan kecerdasan yang melampaui orang-orang yang hidup di masa itu. Di usia 18 tahun, ia telah menguasai berbagai bahasa asing, di antaranya bahasa Portugis, Belanda, Inggris, Spanyol, Italia, China, Arab, dan lain-lain. Setelah ayahnya mangkat, Karaeng Patingaluang kemudian ditunjuk sebagai Buta Pabicara, sekaligus sebagai Mangkubumi di Kerajaan Makassar. Pada hari Sabtu, 18 Juni tahun 1639, Patingaluang diangkat mendampingi Raja Goa, I Manuntungi Daeng Matola, Karaeng Ujung Karaeng, Lakiung Sultan Maliku Said, Muhammad Said, Tumingnanga, Ri Pabatunna, 1653. Biasanya Karaeng Patingaluang itu dia diangkat sebagai Tuma Bicara Buta Kerajaan Goa Talo, ya. Jadi kerajaan Goa Talo itu disebut kerajaan Makassar. Dan Tuma Bicara Buta itu peranannya sama dengan Mangkubumi kerajaan. Jadi urusan administrasi pemerintahan. Di raja itu boleh dikatakan kepala pemerintahan. Dan itu kesepakatan sudah dicapai sejak tahun 1528. Jadi gabungan antara kerajaan Goa Talo itu menciptakan satu kerajaan utuh. Itu memang dua Karaeng Naseriata, jadi dua raja tapi satu rakyat. Dan Raja Goa itu sebagai Raja Makassar dan Raja Talo itu sebagai Tuma Bicara Buta atau Mangkubumi kerajaan Goa. Dalam pemerintahannya, Karaeng Patingaluang melanjutkan hasil perjuangan ayahnya, mendampingi Sultan Maliku Said sebagai Raja Goa. Dirinya membuka hubungan secara terbuka bagi dunia internasional